wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Sadeo dari kelas M66. Baik, di mana pada waktu sore ini menjelang malam saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Pengertian dari pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu atau kelompok aktif menggali suatu atau menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu prioritas pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Melalui pembelajaran terpadu, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman secara langsung dalam proses belajar. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang dalamnya siswa diarahkan langsung aktif di kelas atau membangun pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki oleh pengetahuan yang telah dimiliki atau pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan pembelajaran yang lebih fokus pada dasarnya atau pada suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka, bukan ketetapan siswa dalam menetapkan atau dalam melakukan replikasi kata-kata apa yang dilakukan pendidik. Di mana pentingnya pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Trianto, ada 6 unsur untuk pembelajaran terpadu. Yang pertama itu dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua itu proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Yang ketiga itu pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat itu memberikan peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Yang kelima itu memperkuat kemampuan yang diperoleh siswa. Yang keempat itu mengefisienkan waktu dalam proses mengajar atau belajar. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran tematik atau terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar, atau dapat memahami atau mendalami konsep yang terbangun dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi nyata dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Tematik atau terpadu memiliki berbagai tujuan. Menurut Kemendikbud, tujuan tematik terpadu sebagai berikut. Yang pertama itu mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Kedua itu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi. Yang ketiga itu memiliki pemahaman yang terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang keempat itu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas dan tepat. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih 1 pertemuan. 8 itu budi pekerti dan moral siswa dapat dikembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti
sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik guys, kita masuk ke model-model. Model-model pembelajaran terpadu terbagi menjadi 10 model. Yang pertama itu model fragmented. Di model fragmented ini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama itu keterpaduan subtema pokok bahasa dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, terpisah-pisahnya antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga itu perpaduan terbatas pada suatu mata pelajaran. Yang kedua itu model nested. Karakteristik dari model ini adalah yang pertama, holistik. Holistik adalah pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua itu bermakna. Pengajian suatu fenomena dan berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya secara jalinan satu bidang ilmu. Yang kelima itu model integrat. Karakteristik dari model ini adalah memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Yang kedua itu menghubungkan antara mata pelajaran yang menyimpulkan keterampilan sikap kognitif dari siswa itu sendiri. Yang ketiga itu menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dengan menentukan keterampilan konsep dan sikap saling tumpah tindih dari beberapa mata pelajaran. Baik, kita masuk ke model ke-6, yaitu model network. Karakteristik model ini adalah pengembangan mata pelajaran menggunakan model terpadu. Tipe network ini sebenarnya hampir sama dengan bahan ajar yang terpadu. Tipe MZ. Perbedaan antara bahan ajar tipe network dan tipe MZ ialah terletak pada proses penggalian informasi terkait dengan konsep yang mereka minati. Setelah siswa menentukan konsep yang mereka minati, siswa menggali informasi terkait konsep tersebut dengan bertanya pada temannya atau gurunya. Sedangkan pada tipe MZ tadi, siswa menggali informasi sendiri melalui sumber belajar yang ada. Baik, model ke-7 yaitu model SER. Karakteristik model ini ialah memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki sikap dan keterampilan yang sama. Memiliki disiplin, yang kedua itu memiliki disiplin komplementer antara ilmu yang satu dengan yang lain atau saling mengisi dan melengkapi. Baik, model ke-8 itu model Dari model karakteristik model ini ialah dengan menggunakan ide yang ada dalam kurikulum dapat ditargetkan cara kalian keterampilan berpikir tertentu untuk memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Misalnya akan menggunakan kurikulum berkelompok, atau pengajar mungkin akan memilih kelompok keterampilan untuk memasukkan esensi keterampilan berpikir dengan masing-masing kemampuan yang ada. Pembelajaran terpadu juga merupakan atau memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip-prinsip dari konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang keempat itu aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Guru tercapainya hasil belajar yang optimal sehingga mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk yang ketiga itu model jaring laba-laba atau whitebait. Karakteristik pembelajaran terpadu dari model jaring laba-laba ini menurut Mardianto adalah yang pertama itu berpusat pada peserta didik, yang kedua itu memberikan pengalaman belajar. 3. Minimalisasi pemisahan mata pelajaran. Yang keempat itu menyajikan konsep berbagai mata pelajaran. Yang kelima itu bersifat fleksibel. Yang keenam itu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh itu menggunakan prinsip belajar
yang menyenangkan, mengembangkan keterampilan sosial bagi peserta didik seperti kerjasama atau toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Baik, kita masuk ke keempat atau model connected atau keterhubungan. Dari karakteristik model ini, itu yang pertama itu integrasi atau interbidang studi. Yang keempat itu mengintegrasikan suatu konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuhkan dalam suatu pokok bahasa. Yang ketujuh itu butir-butir mata pelajaran dapat dipayungkan pada mata pelajaran atau dapat dipayungkan pada mata pelajaran dan dapat dipayungkan pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga itu butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran. Adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep dalam satu konsep dengan konsep lain dalam satu bidang ilmu. Model sequential. Karakteristik model ini adalah konsep atau materi dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan atau disajikan dalam suatu proses pembelajaran yang sama. Yang pertama itu guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep atau materi yang sama atau yang berkaitan pada masing-masing mata pelajaran. Yang kedua itu konsep atau materi pembelajaran yang telah diurutkan pada masing-masing mata pelajaran atau yang diajarkan secara paralel. Oke, sekian dari saya tentang pengertian dan model-model pembelajaran terpadu. Kalau ada kesalahan datanya dari pribadi saya, kalau ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan bol, ikan tasi, sekalian terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.